Hati-hati Ru, soalnya di kontrakanmu itu banyak kuntilanak. Wah, anjir. Makin bonyok, makin sakti. Selamat malam, perkenalkan saya Daga. Kami bertiga kuliah di Atmajaya Jogja. Saya angkatan 2013. Saya Mikel, saya angkatan 2016. Saya Luhung, angkatan 2018. Kami bertiga akan menceritakan tentang kisah horor kita di kontrakan Pak Jumari. Yang tepatnya di daerah Corongan Jogja. Corongan Mabuharjo Jogja. Kami akan menjelaskan situasi daerah kontrakannya dulu. Jadi kontrakan kami itu berada di jalan besar ya, tapi tidak di seberang di jalan besarnya persis. Jadi kita harus masuk sekitar 2 rumah ya, berjarak 2 rumah ke dalam. Nah, di jalan besarnya itu ada kuburan ya. Lalu di sampingnya ada sawah. Nah, dari 2 jarak rumah itu barulah ada kontrakan rumah kita. Seperti itu. Lalu di belakang kontrakan kami ada balong atau yang disebut kayak kolam pemancing atau empang gitu. Jadi kontrakan ini situasinya emang kelihatan lembab karena dikelilingi oleh perairan gitu juga. Lalu kesannya di kontrakan tuh gak sehoror yang kami pikirkan, tapi di suatu situasi ada rasa-rasa ya horor gitu lah, karena emang tempatnya juga lumayan terpencil. Dari jalan besar ya kira-kira sekitar 15 meteran kalau ke kontrakan kami lewati 2 rumah itu juga. Lalu juga di sana minim keramaian juga, jadi cocok lah untuk mahasiswa untuk misalnya ingin mencari situasi kontrakan yang sunyi begitu, yang rendah kebisingan. Jadi kita masuk di kontrakan itu tahun 2016 ya. Itu pada saat Mikel baru masuk kuliah. Waktu itu tuh kami berempat, ada 2 teman yang lain. Luhung belum masuk ke kontrakan kami. Masih kelas 3 SMA. SMA. Nah, kalau untuk pengalaman horornya untuk Daga sendiri, untuk aku, jadi sebenarnya aku orangnya nggak terlalu mikirin tentang horor ya. Jadi berusaha untuk tidak percaya dengan hal itu. Tapi ya gimana ya, kalau udah kejadian kan pasti shock juga gitu, kaget. Nah, kalau pengalaman aku di kontrakan itu sih yang paling sering itu ngedenger suara-suara yang benar-benar ngeganggu dan aneh gitu loh. Jadi sering banget waktu aku sendiri gitu kan, siang-siang biasanya tuh pasti aja ada suara ya, ketukan-ketukan kaca atau pintu belakang kayak gitu. Lalu sering banget kalau tidur siang pasti aja ketindihan. Jadi sampai bosen gitu, oh ini ketindihan, sampai sadar kayak gitu. Cuman kadang-kadang kaget juga tetap. Nah, lalu untuk cerita horor selanjutnya itu pernah sore-sore lagi ngerjain tugas di laptop. Keadaannya tuh ada temen sebenarnya di kamar aku itu, lagi berdua bareng ngerjain. Laptop ini yang kebuka cuman Microsoft Word sama Google Chrome untuk searching tugasnya kan. Nah, lalu lagi enak-enak kerjain, tiba-tiba ada suara lagu dari speaker aku itu kenceng banget, deng kayak gitu. Padahal cuma 2 detik. Nah, itu udah benar-benar kaget, udah nggak tahu lagi kenapa. Dicek di laptop tuh, padahal nggak ada apa-apa, serius nggak ada apa-apa. Itu benar-benar kaget, langsung matiin laptop, ngajak temen langsung udah keluar ya, cari kopi. Jadi kalau pengalaman aku sih ada 2 ya. Yang pertama tuh saya yang namanya mahasiswa kan suka begadang gitu loh, wajar lah. Jadi kondisinya tuh di kontrakan tuh sisa kami berdua, cuman saya sama teman saya yang namanya Ambrok. Nah, saya tuh kan biasanya emang suka diemnya di kamarnya Ambrok gitu kan, soalnya kalau di kamar sendiri tuh malas gitu mau ngapa-ngapain ya. Sebenarnya kalau saya main ke kamar Ambrok ada teman ngobrol gitu loh.
teman begadang juga. Terus abis itu kira-kira jam setengah 3 apa jam 3 gitu kan. Pertama saya acukan aja tuh kayak suara kuruk gitu kan. Saya kira tuh suara tokek gitu kan. Ya udah saya diemin aja. Habis itu udah 2 kali udah feeling nih, anjir apa nih, udah nggak bener kan. Terus aku udah bilang sama si Ambro, Bor, ini denger nggak suara apaan tadi? Dia sih ngedenger tapi udah mau gimana lagi cenah. Udahlah akhirnya aku sama si Ambro ini menguji nyali gitu lah, menguji tes mental gitu kan. Jadi aku sama Ambro tuh nyalain lampu, soalnya kan sebelumnya lampunya dimatiin kan, lampu ruang tengah itu loh dimatiin. Akhirnya aku sama si Ambro tuh memberanikan diri nyalain lampunya. Habis itu langsung ada si Ambro teriak-teriak gitu kan. Emang si Ambro memang orangnya rada-rada gimana ya, kayak gitulah, nalarnya kayaknya udah nggak ada gitu kan, pantang pede hidupnya. Jadi si Amber tuh langsung bilang teriak-teriak, woi pergi keluar setan jadi kayak gitulah. Jadi jatuhnya ya sedikit horror komedi gitu lah, kalau di film genrenya horror komedi gitu. Ya habis itu udah nggak ada suara-suara lagi kan, soalnya kayaknya setan juga kalah saing sama si Ambro ini gitu. Terus yang kedua tuh, jadi posisi kamar saya tuh di deket pintu masuk. Jadi ini kamar gimana ya? Ini kamar saya. Nah depan ini tuh ada garasi. Nah di dekat garasi tuh ada pintu masuk gitu loh. Sebenarnya pintunya ada pintu masuknya di depan, tapi yang depan ini tuh emang jarang dibuka. Jadi kami itu masuknya lewat pintu garasi ini kan. Habis itu kok teman-teman saya tuh udah pada tidur gitu. Soalnya lampunya udah pada mati, sama lampu ruang tengah mati, lampu kamar teman saya mati. Biasanya kalau di kontrakan kan yang biasanya dinyalain kan cuma lampu kamar mandi kalau nggak salah. Sama lampu ini loh yang dekat kan, lampu ruang tengah sama lampu yang di sini loh Mas. Yang dekat pintu itu. Yeah. Dan lampu yang dekat pintu itu selalu dinyalain, soalnya itu biar sedikit rada terang loh. Soalnya itu kan lampunya walaupun lampunya rada redup gitu ya, sebenarnya kan ada penerangan sedikit. Jadi kan kalau saya tidur tuh pasti lebih sering pintu saya itu dibuka gitu loh, nggak pernah jarang ditutup gitu. Ya, posisi saya tidur tiba-tiba kayak ada suara ini loh, kayak ada suara orang jalan gitu loh. Kayak suara jalan aja gitu, gedebuk. Sorry, gak apa-apa. Suara gedebuk gitu. Nah, saya kira kan ini teman saya kan. Nah jadi dekat kontrakan tuh ada kosan gitu loh, ada kosan namanya Joni, teman saya tuh. Nah saya kira si Joni ini yang jalan. Nah ternyata si Joni teh emang udah jam segituan tuh udah nggak beraktivitas gitu loh, udah tidur. Nah ini udah feeling nggak bener kan. Habis itu saya balas lagi pakai tangan gitu, nonjok tembok, duk. Habis itu ada suara lagi, gedebuk. Ya udah, saya kan nyerah kan akhirnya. Udahlah ngalah aja lah, biarin aja. Akhirnya saya tidur karena ketakutan. Gitulah itulah cerita horor saya. Oh ya, sebelum ke cerita pengalamanku sendiri, aku bakal aku ini orangnya untuk pandangan ke yang horor-horor tuh itu kan bersifat tabu. Jadi aku orangnya sebenarnya cuek banget sama yang begituan. Tapi entah kenapa cuek sama yang begituan, tapi aku ngerasa kayak yang begituan ya patut patut dihargai juga ya. Mungkin itu kan sesuatu kepercayaan yang dipercaya oleh sedikit orang juga, dan mungkin juga toh semisal itu kejadian ya mau gimana lagi, itu kayak udah pengalaman kita sendiri gitu. Awalnya emang saya cuek sama yang hal begituan. Mungkin cerita yang saya alami ini, kejadian saya alami ini mungkin lebih seram dari
dua teman saya karena mungkin ini lebih sangat berinteraksi sama saya. Jadi untuk pengalamanku sebelumnya aku akan jelasin denah kontrakan. Jadi denah kontrakan ini ada 4 kamar. Nah, kamar aku tuh berada di pojokan. Nah, di pojokan yang dihimpit sama kamar mandi dan juga dapur. Nah, di kamarku ini ada jendela yang menghadap ke dapur. Nah, jendelanya ini bukan kaca polos biasa tapi yang bisa dibuka tutup. Nako. Nah, kalau di Jogja biasanya disebutnya kerapia. Untuk ceritanya, jadi aku lagi ngerjain tugas yang dimana ini deadline dan juga harus dikumpul paginya. Nah, waktu aku lagi ngerjain tugas, posisi di kontrakan tuh sepi. Cuman aku sendiri dan ditinggal teman-temanku nongkrong. Nah, terus di kontrakan selama aku ngerjain tugas mulai jam 10 sampai pagi. Nah, horornya tuh waktu di jam 2:30 pagi. Nah, lagi fokus-fokusnya ngerjain tugas, jam 2:30 pagi tiba-tiba ada suara barang ngelempar ke jendela kamarku. Dar! Kayak barang plastik itu, kaca dek. Kaget aku. Terus tiba-tiba kayak mikir. Nah, di situ aku kepikiran mungkin karena aku karena lagi ngerjain tugas, jadi biar nggak ngantuk aku nyetel musik keras-keras. Nah, mungkin penghuninya mungkin rada terganggu. Nah, di situ aku kayak terlintas kepikiran kayak ingin minta maaf gitu. Jadi pakai bahasa Jawa kayak kula nuwun, maaf ya kalau ganggu. Dari situ karena aku deadline jadi aku fokus lagi ngerjain. Pas lagi fokus lagi ngerjain tiba-tiba ada suara lagi. Nendang, kayak ada orang nendang barang gitu. Suaranya itu dari arah mana? Oh iya, itu dari arah dapur itu. Suaranya keras, tiba-tiba aku berhenti ngerjain tugas, istirahat sejenak gitulah. Mungkin aku kelelahan atau salah dengar, mungkin juga halu. Nah, waktu aku rehat itu aku memandang ke jendela kamarku, tiba-tiba kayak aku ngelihat siluet gitu di jendelaku. Nah, karena lampu kamarku dan dapur juga sama-sama nyala, jadi kebayanglah jelasnya seperti apa siluetnya, bayangannya. Aku lihat bayangan itu kayak gede, tinggi, bener-bener full sejendela itu hampir ketutup bayangan hitam gitu. Asli Kang. Jadi waktu aku lihat siluet itu merinding sih. Jadi aku kaget, terus cuman bisa kayak nge-freeze gitu ngelihat bayangan. Aku cuman bisa diem. Dan tiba-tiba aku buang muka, dan tiba-tiba bayangan itu udah nggak ada. Aku cuma bisa tarik napas, jadi aku masih kepikiran tugas ini belum selesai. Jadi aku lanjutin tugas itu sampai selesai, sampai paginya itu. Lalu untuk pengalaman kedua aku, Tunggu, tadi itu kan ada kayak barang-barang jatuh itu, kamu sempet ngecek nggak sih besoknya? Oh iya, itu habis ngerjain tugas. Masih pagi-pagi kan pasti ke kamar mandi dulu lah, pasti buang air kecil tuh. Tanpa nggak sengaja atau sampai aku juga memberanikan diri lihat ke dapur, ternyata emang barang-barang tuh berantakan. Jadi aku kayak berpikir itu kayak gak halu loh, karena bukan mungkin aku kelelahan tuh, itu kayak kepikiran itu kayaknya itu ini benar-benar real gitu. Berarti apa yang kulihat itu ternyata kayaknya real. Ya dari situ itu pengalaman paling serem sih selama
aku hidup sampai sekarang. Dan Gitu ya. kondisi dapur kita itu jarang banget sih ada tikus, malah nggak pernah lihat ada Jarang. tikus di kontrak. Mungkin juga kalau pikirku karena di kontrakan juga ada sumur sebenarnya di belakang itu. Tapi karena aku orangnya cuek, mungkin nggak pikiran sih itu bakal vibe yang serem gitu. Ya. Tambah keeng lah kalau nama bahasa Sundanya mah, nambah suasana teh beki horor. Kalau keinget Jadi ingetnya film Jepang. Itu aja mikir yang lain-lain bangsat. Pengalaman keduanya sama kondisi saya lagi ditinggal sama teman-teman. Karunya sih tinggal wae. Lagi sendiri di kontrakan. Waktu itu kontrakan melihara anjing. Anjingnya masih kecil, masih kayak baru lahir gitu. Namanya siapa? Ini siapa lupa? Cibi ya? Oh ya Cibi. Nah, waktu itu malam, mungkin sekitar pukul jam 9, aku habis pulang kampus. Tiba-tiba si Cibi ini gak tau kenapa dia gerowok pintu aku, terus kayak suara anjing menggonggong au gitu, Tertolong gitu kan. au. Dan itu berlangsung lama terus menerus. Aku kayak udah kepikiran, oh, ini ada apa nih, pasti ada sesuatu di luar yang membuat anjing ini takut. Di situ aku panik, aku langsung ngechat ini Mas Daga sama teman-temannya yang di kontrakan tuh suruh pada pulang. Itu sepanjang, dan itu bener-bener gak berhenti anjingnya ang gitu terus garuk-garuk pintuku terus. Aku pingin buka pintu juga gak berani, takutnya waktu buka pintu takutnya ada sesuatu gitu. Sugestinya udah jelek. Sugestinya udah jelek. Itu sih pengalaman keduanya. Lalu untuk pengalaman ketiganya, ini aku kejadian ini sama temanku. Nah, jadi pada malam hari temanku mau nugas bareng di kontrakanku. Nah, sekitar pukul jam 11 dia datang. Waktu dia datang, entah kenapa dia kayak panik gitu, ngetok-ngetok pintu depan. Duk, dak, cepet buka dak gitu. Sampai wah keras banget dan itu cepat duk. Terus aku panik kan, wah ini ada apa nih? Kenapa nih dia tiba-tiba kayak gitu, kontrakan tiba-tiba panik. Entah kenapa aku langsung tanyain, buka pintu langsung tanyain, ada kenapa? Udah dak, masuk dulu aja, nanti aku ceritain. Udah dia masuk kamarku, istirahat sejenak dulu, dia tenang dulu, lalu dia cerita. Namanya Alir. Lir, kenapa Lir? Tadi kok kelihatan panik banget. Iya tadi ini aku ngecium bau singkong apa ubi kebakar gitu. Aku bingung kan, apa yang membuat dia panik cuman gara-gara nyium bau ubi atau singkong kan. Terus dia cerita, kamu nggak tahu dah mitosnya kalau cium-cium kayak gitu tuh biasanya ada kehadiran sosok Mr. G katanya. Mr. G tuh ya harusnya tahu lah siapa yang besar gitu. Mr. G gitu Berbulu. Berburu dan bertaring. Nah di situ aku kayak kurang percaya gitu kan, masa sih tadi aku waktu buka pintu gak bau sesuatu. Nah dengan rasa penasaran yang tinggi aku keluar, aku coba nyari bau itu, ternyata bener ada. Dan itu pikirku kan mungkin nggak sengaja ada yang bakar ubi juga kan, tapi di sekitar kontrakan tuh nggak ada yang bakar sama sekali, dan bau itu tuh kayak deket banget. Itu posisi jam berapa? Pas jam 11 temanku datang itu, pas jam 11 datang itu, aku lupa harinya apa. Nah situ bau itu kayak deket banget dan nggak ada bau, dan nggak ada orang kayak bakar apa-apa. Terus aku mulai berpikir positif juga, mungkin ini kebawa angin atau apa gitu ya. Tapi secara logika juga kayak nggak mungkin juga sih, soalnya baunya kuat banget. Pekat. Walaupun ke bawahnya juga nggak mungkin sepekat Itu wah kayak kita lagi bakar ubi aja di depan gitu.
Baunya masuk kamar baunya tuh. di depan rumah, di teras. Iya. Di teras. Yang biasa parkir motor itu kan. Itu kayak aku mulai cuman pikiran positif lah, karena apalagi kita mau ngerjain tugas lagi kan. Udah Lid, masuk aja, kita ngerjain tugas ini, yang penting tugas ini selesai. Penunggunya sih Anjing soal bisa kan. mungkin udah penunggunya, karena apa ya, kontrakan itu sebenarnya kalau secara apa ya, kalau misalnya aku lihat konten-konten horor yang lain tuh kayak tempat-tempat pelembapan emang kesukaan mereka gitu ya. Ya. Dan kontrakan kita tuh Belakangnya ditambah ada apa ya, Salon kontrakan kita gitu-gitu. kayak tempatnya kayak udah cocok banget untuk mereka gitu. udah mata sembunyi. Sembunyi. Sebelah kanannya sawah, sebelah kirinya balong. Udah Belakang ada sumur. udah lembab banget, apalagi kamarku itu kayaknya udah paling lembab, udah ada kamar mandi, Berjamur. dapur. Nah, berjamur juga. Terus juga waktu ini katanya Mas Dega punya pengalaman yang ini ya, di dapur katanya ada yang gedor-gedor. Oh iya, di dapur kan ada 2 pintu, ada pintu besi itu yang ke arah sumur itu pintunya besi. Nah, kebiasaan tuh aku kan tidur siang, balik kuliah tuh langsung tidur siang, sering banget ketindihan. Nah, pas ketindihan ini kayak mimpi tapi kayak beneran juga. Tiba-tiba suara pintu belakang tuh keras banget kan, kaget langsung kebangun gitu. Pas kebangun ternyata emang bener pintu itu dipukul lagi gitu, jeder sekali lagi gitu. Itu udah panik banget, terus berusaha gimana ya, beraniin diri, dan bener aku coba buka, nggak ada apa-apa ternyata. Itu Nggak ada orang, nggak ada apa. Padahal kondisinya Mas Daga di waktu itu teh Sendiri siang-siang. Paling sering sih aku cuman suara-suara diganggu. Oh ya, aku ada pengalaman satu lagi. Jadi waktu itu teh nge-vape kan, temenku kan nge-vape, namanya Daru kan, temen kontrakan. Habis itu teh apa sih namanya teh, si vape-nya tuh udah nggak dipakai lagi loh si vape-nya teh. Terus ada meja kan, semua meja yang sebelah kulkas itu. Nah, di sebelah meja itu teh dia naruh si vape-nya teh, mulai dari peralatan ganti kapasnya, terus pokoknya peralatan dia nge-vape tuh dia taruh di situ aja, udah diletakin di situ kan semuanya. Nah, pada saat mau dipakai lagi, jadi ceritanya si vape-nya si temanku tuh udah nge-vape seminggu apa 2 minggu gitu kan. Pas mau dipakai lagi teh, si casan vape-nya teh ini gini Mas, tiba-tiba hilang. Dicari-cari Nggak ada, udah dicari, wah sampai kemana aja, di sampai kamarku di obrak-abrik juga udah nggak ada gitu. Setiap kamar udah dicari terus nggak ada pokoknya. Nah, ternyata dia ngechat saudaranya gitu loh, ngechat saudaranya yang ternyata aku juga baru tahu saudaranya tuh orang pinter, maksudnya orang yang bisa gitu loh, dalam tanda kutip ya. Pas ngechat gitu, si saudaranya tuh bilang, "Bro, coba cari di pojok-pojokan, soalnya si casan kita masih ada di rumah itu." Jadi si saudaranya bilang gitu. Ya ini mah percaya nggak percaya sih Mas ya. Akhirnya kami berempat tuh cari aja sampai ketemu gitu. Cari. Ternyata si barang ini teh udah ketemu. Nah, ketemunya tadi di kamar si Daru, pas di pojokan persis. Ketutupan ternyata ketutupan sama apa namanya? Kasur. Jadi kan dia kasur posisinya di sini. Pintu ini kasur kan. Nah, ketemunya di pojokan sini. Cuma kan udah apa sih? Kalau udah diobrak-abrik kamar dia juga, tapi nggak tahu kenapa itu tiba-tiba ada lagi. Itu kamar Daru di mana? kamar mana? Kamar mana? Oh, pantesan. Yang kamar paling pojok itu ternyata. Nah, habis itu dia tiba-tiba kaget gitu loh, padahal lagi main HP kan, tiba-tiba kaget. Ya namanya kan emang dasar orang cuek kan ya. Habis itu dia bilang, "Kong, coba lihat lah chatnya." Aku lihat lah chatnya. Aku lihat chatnya tuh, jadi chatnya tuh kayak si Daru tuh bilang, "Mas, casannya udah ketemu, makasih ya," cenah. Habis itu tuh saudaranya bilang, "Ya Ru, sama-sama." Habis bilang kayak gitu tuh si ini paling creepy pisan sih. Walaupun nggak terlalu horor sebenarnya. Saudaranya bilang kayak, "Hati-hati Ru, soalnya di kontrakanmu itu banyak kuntilanak." Wah, anjir. Kayak awalnya gitu. Kawan. Siapa yang enggak ininya tuh enggak Nggak kaget.
dan dia juga ngejelasin kan di SMS-nya itu kalau kontrakan kita itu depannya ada sawah, terus ada deket kuburan juga kayak Ngejelasin dia, padahal nggak pernah kesini, nggak pernah kesini, nggak pernah tahu si saudaranya. si saudaranya si Darutnya nggak pernah ke situ sama sekali. Dan si posisi saudaranya tuh kalau nggak salah tuh bukan di daerah DIY juga, bukan di Jogja si posisinya si saudaranya gitu. Kalau nggak salah ya. Ini creepy pisan eta mah asal ya nggak tahu ya namanya, ya katanya masih saudaranya si Darut itu emang disumputin dijadiin buat mainan gitu loh. Makanya si pesannya tuh pokoknya kalau menyimpan barang hati-hati aja, soalnya di sana tuh banyak. Udah mah dia tuh tahu plek kondisi kontrakan teh kayak gimana, situasinya kayak gimana, tahu plek si orang ini teh, saudaranya Darut ini teh tahu. Depannya sawah, terus depannya lagi ada pohon pisang. Ya aku nanya kan terus yang iseng aku, aing teh nanya mas, nanya kayak cobain dulu tanya di inilah di dapur, soalnya dapur teh tahu sendiri loh suasananya tuh paling mencekam gitu, pokoknya gak enak aja kalau di dapur teh kayak hawanya beda. Rasa vibe-nya tuh kayak mungkin kayak ini, mungkinnya kayak karena di belakangnya ada itu sumur mungkin. Ya kan namanya sumur kan identik dengan yang hal-hal begituan. Yang penting jaga kesopanan ya. Kita kan merantau gitu kan. Kalau bisa bergaul dengan yang lain, dengan sekitar ya cobalah bergaul. Lalu kalau misalnya punya cerita-cerita kayak tadi yang nyermin gitu, mendingan di sharing aja gitu antar teman-teman kontrakan, jadi biar kita tuh nggak kaget dan emang benar-benar mistis, bukan orang jahat kayak gitu. Kalau bisa bareng-bareng ngecek itu tuh mistis apa orang jahat, kan takutnya orang jahat gitu loh, jadi bisa bareng-bareng gitu ya, orang daya juga. Itu sih dari aku. Kalau dari aku mungkin ini kan hal yang tabu ya, mungkin hal yang tabu dan sebagian orang mungkin nggak percaya. Tapi yang tadi benar katanya, untuk jaga kesopanan dan juga perilaku, apalagi untuk merantau, mungkin dijagalah, apalagi lingkungan yang seperti di Jogja kan mungkin dia sangat mengangkat sopan santun gitu kan. Seenggaknya hormatilah lingkungan yang ada di sana, jaga perilaku juga, sopan santunnya juga, karena kita nggak tahu apa yang ada di lingkungan sana gitu. Terus kebiasaan-kebiasaan jelek juga mungkin dikurang-kurangi, yang biasanya di rumahnya mungkin suka teriak-teriak atau gimana, nah mungkin di sana rada dikurang-kurangi lah. Ya kalau dari saya sih nggak jauh beda dari teman-teman ya. Jadi ibarat peribahasa mah yang udah teman-teman sampaikan mah kayak di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung gitu, kayak apa sih? Ya harus bisa menghargai kearifan lokal, lebih bisa menghargai kearifan lokal. Semakin tujuan kita di sana tuh kan di dunia belajar, mencari ilmu, nggak melakukan hal-hal yang aneh gitu kan, yang di luar dari tujuan kita. Who is it? Who is it? Who is it? Oh, kamu tuh ternyata diliatin sama penunggu di situ. Tiba-tiba dia kayak ada angin kenceng terus kayak jadinya merinding sih. Oke, what's up? Balik lagi bersama gua di sini Alito satu-satunya, oke. Dan sekarang alhamdulillahnya ya, kita nggak sama Mas Baik. Jadi ditemenin sama satu narasumber nih, asik banget. Jadi sebelum perkenalan, sedikit informasi buat teman-teman. Jadi beliau ini bakal menceritakan tentang pengalaman mistisnya pribadi ya. Jadi sudah pasti dialami dan mungkin teman-teman di sini pun pernah mengalami hal yang sama atau bahkan mengalami kejadian yang lebih ekstrim. Bisa kirim email ke kita atau DM aja, supaya nanti siapa tahu kita ada waktunya, ada rezekinya untuk bertemu seperti ini, untuk bercerita langsung dan membagikan pengalaman kita ke teman-teman yang lain. Ya, jadi kembali lagi bersama kita di konten kita di Samistik, dengan semboyan kita makin bonyok makin sakti. Ya, emang itu terbaik ya. Jadi sebelum kita mulai nih, karena jadi ini pertemuan kita yang pertama ya,
kita belum pernah berkenalan sebelumnya, jadi saya mau kenalan dulu. Siapa namanya? Hani. Hani? Iya, Hani. Nah, di sini ada Kak Hani. Nah, jadi Kak, Kak Hani ini kan temannya dari Mas Bay ya? Nah, kemarin saya sedikit dapat informasi dari Mas Bay, katanya Kak Hani ini punya pengalaman yang mungkin bisa di-sharingkan gitu. Nah, karena saya juga belum tahu detailnya seperti apa, mungkin dari Kak Hani sendiri bisa cerita nih awalnya punya pengalaman ini tuh bagaimana gitu. Awalnya itu jadi ceritanya kita tuh mau liburan tapi mau ada acara nikahan gitulah, acara nikahan teman di daerah Jogja. Tapi kalau daerah Jogjanya persis nikahannya sih nggak tahu di mana. Kita berangkat itu sekitar tanggal 28 apa 29 Desember 2019 tepatnya. Nah, kita berangkat dari Bandung itu naik mobil berempat. Terus nyampe Jogja itu sekitar maghrib lah, sekitar jam 6 apa jam 7. Kita nginep di salah satu rumah teman-teman kita. Jadi satu rumahnya itu isi anak kos-kosan laki-laki semua. Jadi ya maksudnya pertama masuk masuk ke rumah kita cuma naruh barang doang sih, nggak langsung. Tapi diliatin sih ruangan-ruangan kayak kamar mandi, kamar sama ruang tamu. Kalau lihat pertama masuk sih tempatnya bersih ya, bersih terus. Tapi ada satu yang unik sih di tempat kosan itu banyak banget kayak meja, kursi atau enggak peralatan elektronik yang menurut kita sih kayak barang lama gitu loh. Kayak semacam klasik ya? Ya betul, klasik. Terus kayak barang-barang jadul tapi masih tetap berfungsi gitu, kayak kipas angin, radio yang kayak gitu sih. Mungkin salah satu dari anak kosannya emang suka ngoleksi juga. Terus kepikiran, oh ya udah mungkin mereka suka barang-barang antik kali ya. Jadi nyampe sana maghrib, nggak lama sebenarnya kita langsung pergi lagi sih. Nggak langsung ke acaranya juga, acara nikahannya tuh besoknya. Jadi kita tuh sempat keluar dulu sih, main sampai pagi lah, biasalah anak muda gitu kan, nongkrong diajakin ke salah satu tempat. Kita sampai pulang itu pagi kurang lebih sampai jam 2 atau jam 3-an lah. Wah, yoman banget terus tuh. Habis itu masih sempat ngobrol-ngobrol sih, say hi, terus perkenalan. Habis itu karena kita berdua perempuan, nggak mungkin tidur sama anak-anak kosan yang lain. Kita tuh tidur di salah satu ruang tamunya mereka, deket pintu keluar lah. Maksudnya di situ juga masih ramai sih, masih pada ngobrol. Kita tidur di situ. Nah, yang tidur di situ berdua, sebenarnya Hani sama Mayang, ada salah satu perempuan. Cuman pas lagi tidur, ya ngerasa kayak tidur biasa gitu lah. Maksudnya tidur karena capek juga perjalanan jauh. Tidur mungkin ya lumayan lah, sejam apa 2 jam kayak tidur, tapi terus tiba-tiba kayak ngerasain masih sadar gitu kalau kita tuh lagi tidur berdua. Terus tiba-tiba kayak ada langsung keluar kayak sosok hitam besar gitu, tapi nggak jelas gitu, mukanya sih serem. Mungkin kalau misalkan kata orang-orang kayak genderuwo, tapi ini kayaknya lebih serem gitu. Maksudnya kayak standar genderuwo kan tinggi, besar, terus ada taring. Cuman ini kalau misalkan dilihat dari muka sih kayaknya nggak jelas juga sih, serem juga. Terus kayak kok diliatin kayak gini, terus kayak minta tolong, Mai bangun gitu, bangun nih, tolong, ada lihat ini nih ada sosok aneh gitu. Tapi si Mayangnya tuh kayak diem aja nggak nolongin gitu. Terus pas sadar kok masih di tempat tidur dan nggak bangun gitu posisinya. Terus ngelihat ke Mayangnya kayak diem aja, May tolong dong, ini ada yang aneh. Terus Mayangnya nggak nolong. Pas Mayang noleh, si Mayang ini berubah gitu wajahnya, malah berubah jadi kayak si sosok yang itu. Kok tiba-tiba dia jadi berubah gitu. Pas bangun langsung nggak enak, moodnya tuh langsung turun. Dan kita langsung bangun jam 6 apa jam 7-an lah. Dari situ langsung ngerasa badan, wah ini nggak ada yang bener nih. Terus tapi nggak berani bilang karena maksudnya itu kan tempat orang juga gitu, nggak mungkin langsung bilang rumah lu berhantu apa gimana gitu, nggak mau mastiin juga. Udah diam aja, bad mood seharian sampai pulang ke Bandung. Terus akhirnya berani cerita tuh pas perjalanan ke Bandung. Oh gitu. Iya gitu. Ya jadi mungkin sedikit penjelasan kalau kondisi tadi itu kita ada di kondisi theta ya. Jadi
kita tidur tapi nggak pulas gitu. Iya. Jadi kayak kesadaran kita tuh masih aktif, tapi sebenarnya mah tubuh udah istirahat tidur gitu. Cuma kesadarannya juga aja yang aktif gitu maksudnya. Tapi di saat mengalami hal tersebut nih, itu pengalaman Kahani yang pertama kah atau gimana? Pertama banget, maksudnya baru pertama kali gitu posisi lagi tidur, terus tiba-tiba diliatin yang kayak gitu, maksudnya nggak pernah lihat sosok yang tinggi, besar, apa serem gitu, belum pernah. Jadi sebelum kejadian itu nih, selama hidup belum pernah melihat hal seperti itu? Belum pernah sama sekali. Jadi itu pertama Iya, kalinya pertama banget kali. ya? Wah, udah pasti shock banget berarti. Iya. Oke, nah terus sejak hari itu nih, cerita kan selama perjalanan ke Bandung, respon dari temennya Kahani gimana? Kalau respon yang lain karena mereka juga nggak sensitif, jadi kayak wah serius, tapi emang aneh sih, maksudnya kayak mereka juga mengiyakan kalau tempat-tempat, kalau kosan itu kayak banyak barang antik. Nah kebetulan sebetulnya Mayang itu juga lebih sensitif orangnya dan bisa ngeliat, dan Mayang akhirnya oh kamu tuh ternyata diliatin sama penunggu di situ, dia bilang gitu. Cuman kan nggak sadar. Ya maksudnya takut juga gitu cerita di hari yang sama, takutnya nanti gimana-gimana. Ternyata setelah pulang dari Bandung itu nyampe rumah sempet langsung ngedrop, sakit 3 hari gitu, badan nggak enak apa segala macam, terus nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Cerita lagi lah sama Mayang, May ini kenapa, terus akhirnya Mayang minta tolong juga mungkin sama orang yang lebih ngerti, nggak ngerti lah, terus dia bilang ternyata si orang itu ngikut, dia bilang gitu, ke bawah. Nah nggak ngerti juga sih kenapa dia ikut atau kayak gimana juga, kenapa bisa ikut gitu. Terus ya akhirnya si Mayang cari orang yang bisa tapi Hani sendiri nggak tahu sih orangnya siapa yang bantuin. Si orangnya cuma bilang boleh dong saya minta foto Hani, dia bilang gitu. Terus ya udah coba pas ditunjukin fotonya, dia nanya lagi ngapain, lagi diam di rumah, coba diam duduk terus tutup mata apa enggak gimana lah. Terus akhirnya nggak ngerti apa yang dirasain, tiba-tiba kayak ngerasa ada badan tuh kan kayak berat gitu, terus badan demam, tiba-tiba dia kayak ada angin kenceng, terus kayak jadinya merinding sih. Kayak balik lagi di sana gitu, ngerasain terus ya gitu, terus gitu kayak angin kenceng kayak merinding, terus kayak sep, nggak ngerti lah apa itu, nggak ngerti juga. Terus kayak udah enakan, iya kayak ada yang aneh gitu, kayak ada yang pergi gitu, kayak iya terus oh ya udah, yang sering doa aja sih, dia bilang oh ya udahlah. Tapi saya juga lagi nyari orang-orang kayak gitu sebenarnya, yang mudah-mudahan bisa ngangkat narik beban hidup saya gitu ya. Beban hidup juga mau sih kalau diangkat. Semua juga punya beban hidup lah. Ya gitu, utang-utang gitu Iya, kan gitu. Aduh, apalagi hutang mantap ya. banget kayaknya. Ya mungkin tadi si sosoknya ini nggak punya tiket pulang mungkin ya, jadi nebeng ke Bandung gitu. Iya. Atau ditanya nggak ke orang bisanya, oh, ini asalnya dari Bandung atau gimana gitu? Enggak sih, enggak sempat Oke. nanya juga. Ya ini jokes ya, mohon maaf. Goblok! Oke, jadi kan tadi berempat nih. Untuk yang ngelihatnya tuh cuma Kak Mayanya, Mayang ya? Kak Mayangnya doang atau yang cowoknya juga ngelihat nih? Enggak, teman-teman tuh yang dua ini tuh enggak sama sensitif sama sekali, enggak ngerasain apapun gitu. Oh, jadi enjoy aja gitu? Iya, biasa aja. Sisa-sisa mabuk semalam? Iya, betul. Bener banget itu. Kita akuin bener Oke, banget oke. itu. Oh gitu. Nah terus kata yang tadi kan diobatin nih, kata orangnya di sana ada obrolan lebih nggak? Kayak kenapa ngikutin terus? Dia sempat nanya sih si orangnya, kok bisa ke bawah kayak gitu? Sebenarnya kamu masuk rumah permisi nggak? Terus baru inget juga, gila iya gue nggak permisi gitu. Maksudnya kayak orang tuh kalau masuk ke rumah baru, ke tempat baru gitu, ngucapin salam kayak permisi kayak itu jujur gue nggak sama sekali gitu. Itu satu enggak. Terus pas posisi tidur sama sekali nggak baca doa. Udah itu dua hal yang katanya iya gimana lu nggak diliatin sama diikutin, lu nggak permisi, terus tidur di tempat orang asal gitu, nggak doa juga. Itu sih. Ya jadi memang kalau misalkan dari beberapa pengalaman teman-teman yang lain nih, tidak sepertinya manusia gitu. Mereka juga kan punya kehidupan sendiri ya. Mereka berkeluarga, punya anak segala macam. Ya mungkin sama aja kayak misalkan tiba-tiba ada orang asing masuk ke rumah kita nggak permisi, mungkin mereka merasa risih segala macam. Itu masuk akal sih. Karena dari banyak cerita ya, nggak cuman hanya ini,
di cerita pengalaman orang yang lain pun banyak yang ketempelan karena tidak melakukan hal tersebut. Jadi memang sesama makhluk itu ciptaan Tuhan memang harus saling menghargai, itu benar banget. Nah terus tadi kan demam nih, terus mungkin beban pikiran juga, stres segala macam. Setelah tadi menerima angin-angin sepoi-sepoi itu, apakah langsung sehat walafiat atau kayak gimana? Kalau sehat langsung sih enggak, cuman ngerasanya badannya kayak wah enakan gitu, kayak enggak awal-awal demam apa enggak berat, kayak maksudnya kayak masuk angin, tau gak sih, kayak habis angin-anginnya terus badannya berat banget tapi nggak tahu pas ini ngerasanya nggak enak banget lah pokoknya. Ya. Nah tadi itu pengalaman pertama. Iya pertama banget. Tapi sebelum ada kejadian itu, apakah Kak Hani ini termasuk orang yang percaya dengan hal-hal gaib gitu? Kalau percaya sih percaya, cuman kalau misalkan melihat belum pernah gitu, maksudnya kayak melihat langsung melihat belum pernah sih. Nah setelah kejadian itu nih, yang dirasakan, yang dipikirkan atau mungkin punya beban pribadi yang selama ini disimpan, kira-kira ada nggak apa itu gitu? Apa ya, mungkin setelah kejadian itu malah jatuhnya jadi lebih sensitif gitu. Jadi kayak misalkan ke tempat baru atau enggak kayak ngeliat kok ada yang aneh gitu, terus selalu nanya sama teman, bener gak sih kayak ada yang aneh? Terus teman-teman yang bisa, iya emang ada. Oh oke, baiklah. Terus jadi lebih sensitif aja gitu. Jadi kayak kalau ada tempat-tempat baru yang baru pertama lihat, terus ada yang ngeliat ngelewatin apa ya gitu aja, selalu kayak kontak gitu, tapi kayak selewat doang, itu jadi lebih sering malah sampai sekarang. Lebih sering tuh sehari bisa beberapa kali atau gimana? Ya bisa karena di tempat kerja juga kan gitu sih, di tempat kerja juga kerja di rumah sakit gitu, jadi kalau misalkan ada nggak tau kayak cium aroma apa gitu, terus tiba-tiba tahu oh ini ada pasien meninggal, oh oke. Selalu ada mencium aroma aneh kayak busuk apa-apa gitu, terus ternyata ada yang meninggal atau enggak apa gitu, ya selalu jadi lebih sensitif sih sebetulnya. Tapi nggak lagi ada di kamar mayat? Enggak. Tapi mencium aroma tersebut? Iya, aroma atau enggak ngelihat yang kayak selewat hitam gitu atau enggak selewat putih apa merah gitu. Dan benar gitu kata teman, emang ada gitu. Oke. Masih yang teman yang tadi ya? Iya betul. Mayang tadi, sama yang tadi ya. Nah, terus menanggapi hal tersebut sekarang gimana? Apakah kebawa panik masih atau gimana? Panik karena pada dasarnya penakut juga sih, maksudnya karena udah belum pernah ngeliat, sekalinya dikasih lihat yang serem banget, jadi makin takut. Karena orangnya parnoan juga, jadi makin penakut aja. Setiap ngeliat kayak, anjir apa gitu, kayak anjir ngeliat lagi terus kayak bener gak ya, atau cuman karena suges pernah ngeliat jadi ke bawah-bawah, tapi ternyata enggak, kata teman emang ada gitu, lo jadi lebih sensitif katanya. Jadi kayak apa ya, kayak Naruto mungkin ya, jadi kayak dia jadi ke booster gitu ya mungkin. Ya jadi kayak kan kalau mungkin teman-teman juga tahu nih, ada kan kartun Naruto ya, dia punya QB di dalamnya, ketika QB itu keluar dia jadi ke booster, jadi makin bisa ya gitulah ibaratnya. Nah jadi kalau selama ini nih, sejak hari itu, yang paling pernah ngeliat kah makhluk yang paling seram, kira-kira bentuknya seperti apa gitu? Itu sih yang paling serem. Pas pengalaman pertama banget, itu yang paling serem. Jadi yang selanjutnya mah biasa-biasa aja gitu? Biasa sih, tapi pernah setelah itu kejadiannya sempat nginap nih di rumahnya Mayang. Cuman Mayang nggak bilang, jadi posisinya kamarnya Mayang tuh di lantai 2. Nah, sempat ngeliat kalau misalkan jendelanya Mayang itu halaman kosong, kayak bukan hutan kosong sih, tapi kayak banyak pohon-pohon pisang, pohon-pohon tinggi gitu. Terus si Mayangnya nggak berani bilang kalau di situ ada, cuman ya udahlah tidur. Ya namanya anak muda, maksudnya tidur di sana juga posisinya nggak sadar gitu, habis minum gitu, terus ya udahlah tidur aja gitu ya. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Lanjut Ya gimana? Maksudnya ya udah, daripada pulang ke rumah dimarahin kan, ya udah jadi ya udahlah tidur di Mayang, tidur biasa. Terus tiba-tiba si jendelanya si Mayang tuh kayak ada yang ngelempar batu gitu loh. Ngelempar terus terus Mayang melihat posisi Mayang udah tidur pules banget. Terus ada yang ngetuk gitu, kayak ngetuk kaca 2 apa 3 kali. Nah, udahlah biasa, udah tidur.
Nah terus pas tidur ya sama kejadian yang sama gitu, posisinya tidur tapi kita kayak yang sadar gitu. Nah itu diliatin banget sosok cewek gitu, terus kayak mukanya lebih serem banget kalau misalnya kayak di horor-horor lihat kuntilanak apa itu masih cantik lah ya, ini parah banget, jelek banget, jelek sejeleknya ngeliatin gitu kayak di depan mata sendiri. Nih gua nih, terus anjing ini apa lagi gitu. Terus pas bangun langsung bilang aja, Mai ada apa ini sebenarnya, terus dia cuma ketawa aja, oh ngajak kenalan, emang ada komis kayak dia bilang di jendela. Anjir, gue dikerjain lagi. Terus nggak tahu kenapa dikerjain lagi. Iya, gue lupa doa lagi. Oke, ya sama gitu, kasusnya yang sama, selalu lupa. Gitu sih. Ya, tapi berarti benar ya kata orang-orang gitu. Kalau pohon pisang tuh identik pasti sama kuntilanak gitu kan? Iya, mungkin. Oh, jadi ini mungkin bisa jadi satu di antara pembuktian ya dari ceritanya Kak Hani di sini. Nah, terus setelah itu apakah pernah ya, kayak tadi mungkin kayak lupa mengucapkan salam, berdoa, apakah pernah nggak dicoba kayak datang ke tempat baru, coba salam, terus berdoa, terus tidur pulas? Tidur pulas, ya kalau misalkan sekarang sih jadinya jadi tahu diri aja gitu, kalau misalkan mau tidur, baca doa deh, pulas, tapi kayaknya tetap aja kalau misalkan yang jahil akan tetap jahil juga sih, soalnya kerja juga kan di tempat kerja di rumah sakit, selalu ada dinas malam nih. Selalu kalau karena udah pernah kejadian kayak gitu, kayak udah nih gue mau kerja tapi baca doa dulu apa segala macam, tetap aja dikerjain juga gitu, nggak jauh lah. Jadi memang kalau tugasnya, ya ini sudah dijelaskan ya di banyak sumber, bahkan di buku pegangan kita masing-masing, maksudnya kitab suci kita masing-masing, kalau yang namanya jin mah pasti ngeganggu manusia ya, sudah kodratnya seperti itu. Seperti kalau misalkan kita baca ceritanya Nabi Adam dan Hawa gitu, yang mereka pun diusir ke bumi karena godaan ya. Apalagi kita manusia di sini pasti banyak godaan gitu. Nah, cuman mungkin jangan sampai lupa kalau misalkan manusia ini makhluk paling sempurna, yang ibaratkan ya jin mah hanya bisa mengganggu gitu. Sebenarnya manusia udah dapat hak khusus untuk ibaratkan punya hal lebih ketimbang mereka. Ya mungkin kalau misalkan saran dari aku kayak Kak Hani mungkin masih sering parno atau apa, coba membiasakan diri mungkin. Karena toh ternyata dari di balik itu semua ada hikmahnya gitu kan. Jadi kayak Kak Hani, oh jadi ingat berdoa, ingat menyapa gitu, ibaratkan jadi lebih sopan mungkinnya, jadi pribadi mencobakan merubah karena ya mungkin rasa tidak nyaman itu mengganggu gitu. Nah terus setelah itu ada hal menarik apa lagi? Paling kalau hal menarik ya sama sih, maksudnya pernah nih kejadian satu lagi nih ke rumah orang baru, tapi setelah kejadian itu nggak tahu jadi lebih sensitif apa gimana, jadi dia itu tinggal di satu rumah besar banget lah, kamarnya mungkin ada 4 atau 5, cuman diajak main, ngobrol gitu kayak bertamu biasa, ngucapin salam karena udah kapok ya, takut dia apain. Tapi memang niatnya jelek juga, lagi-lagi untuk minum di tempat itu. Malamnya didatengin, nggak tahu gimana posisinya tuh kita lagi di rumah itu, tapi ada sosok bapak-bapak baju putih-putih, rapih, tua, negur. Dia bilang, lo ngapain ke rumah orang tapi nggak sopan gitu, maksudnya kayak ngotorin rumah orang. Terus, anjir ini siapa gitu, terus pagi-pagi sadar, mantap yang punya rumah. Di rumah lo isinya siapa aja sih, maksudnya ada orang tua nggak punya, kenapa? Nggak, tadi malam nggak enak banget, kayak berasa ditegur gitu sama bapak-bapak tua. Terus dia bilang, kayak gimana coba sosoknya? Ya gitulah, selalu pakai baju putih, terus pakai peci putih, terus kayak brewokan putih, terus bilang, oh yang gini bukan, dia nunjukin fotonya, iya benar kayak gini persis. Terus dia bilang, oh itu kakek gua. Dia bilang, anjir, oke. Mungkin yang jagainnya adalah kakeknya, nggak ngerti juga lah. Oke, dari situ ya, udah, gua nggak mau ke tempat lu lagi deh kayaknya untuk mengotori, maksudnya kayak nggak sopan gitu ya masuk ke rumah orang terus kayak numpang minum-minum gitu, terus nggak deh, yaudah, oke. Tapi ini ceritanya menarik ya, karena apa ya? Kalau pada dasarnya teorinya ketika orang meninggal itu ruh sudah pasti pulang ke Yang Maha Kuasa ya, ke sang pemilik kita. Nah tapi yang mungkin tersisa di dunia ini dari sisi kesadaran
atau mungkin jin korinnya, atau bahkan jin-jin sekitar yang menirukan menjadi sosok beliau. Nah, tapi memang untuk orang-orang tertentu diizinkan untuk berkarya lebih gitu. Jiwa mereka masih boleh berkeliaran di dunia untuk menyebarkan kebaikan. Untuk yang lainnya langsung menunggu di alam atau suatu tempat yang sudah disediakan. Itu dari yang saya baca secara teori. Nah, tapi ini menarik gitu. Jadi mungkin jadi kayak satu pembuktian baru ya, terlebih untuk saya gitu, karena saya tertarik dengan hal seperti ini dan pengalaman nikahan itu kayak menambah wawasan baru untuk saya gitu. Nah, tapi berarti setelah kejadian itu untuk komunikasi pun lancar gitu. Komunikasi Bisa ngobrol ABC. enggak kalau misalkan ngobrol enggak, cuman kayak tiba-tiba kayak pasti nggak tahu sih, nggak ngerti kenapa selalu lewatnya dia lewat mimpi gitu, lewat posisinya pas lagi tidur, nggak kayak yang lagi jalan atau lagi di tempat baru terus tiba-tiba dia nunjukin ngobrol, enggak, itu belum pernah sama sekali, tapi selalu lewat mimpi. Ya. Nah, ini juga ada teorinya sebenarnya, Kak. Aku pernah dikasih tahu karena jadi jujur aku di sini ada komunitasnya gitu, komunitas wisata mistis namanya. Untuk komunitasnya sendiri sebenarnya nggak selalu membahas tentang hal mistis, cuman di komunitas itu ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip orang bisa ya, dan mereka sering berbagi pengalaman atau berbagi pemahaman tentang hal-hal seperti ini. Nah, ada kalanya sarana komunikasi kita kan mungkin kalau dengan mereka yang tidak terlihat tuh secara batin. Kalau di kondisi kita sadar terasa sulit gitu. Dan kenapa jatuhnya jadi ke mimpi? Karena itu tadi kondisi kita lagi rileks, kesadaran batin kita yang lebih aktif. Jadi masuknya lewat mimpi gitu. Dan sebenarnya mungkin kejadian itu tuh tersampaikan di saat kita lagi sadar, cuma diterjemahinnya oleh kondisi batin kita di saat kondisi kita lagi tidur, supaya lebih ngerti mungkin ya kita. Karena kondisi sadar, di saat kondisi sadar tuh kita selalu bermain dengan logika. Ya mungkin kakak juga tahu kayak logika sama batin tuh nggak bisa disatuin gitu. Bisa disinkronkan, cuman perlu proses yang panjang. Nah, cuman kalau di saat kita kondisi tidur kan kita bermain alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itu yang menerjemahkan gitu. Menarik, sangat menarik gitu kisahnya Kak Hani. Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih yang udah menonton, dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan komen. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Who is it? Who is it? Who is it? Dia tuh sempet kayak rampe atau apalah, nggak ngerti, kayak bunga-bunga, terus kayak dia nyalain dupa juga, dia kayak mecah gitu loh, kayak hidungnya nggak ada. Pokoknya kalau nggak salah Februari 2020-nya kan suka nonton konser kan ceritanya. Nah, waktu itu diajakin bikin konser, maksudnya bantuin konser juga di Bandung, daerah Dago Atas. Nah, itu bandnya tuh lumayan aneh ya, karena belum pernah ngedengerin lagunya sama sekali. Jadi kayak alat musiknya, terus pas cobain bantuin beresin alat segala macam, dia tuh sempet kayak rampe atau apalah, nggak ngerti, kayak bunga-bunga, terus kayak dia nyalain dupa juga. Nah, itu kan posisinya Dago Atas ya, lumayan lah, maksudnya banyak pohon tinggi, terus luas. Terus, tapi buat apa juga gitu? Iya, maksudnya kayak tempat terbuka lah, Ya. bukan indoor gitu. Iya, tapi saya juga baru tahu kalau ternyata ya pemain band juga ada ritualnya gitu. Ada. Iya, makanya ini aneh banget. Terus karena masih sama Mayang, terus Mayang selalu ngingetin, Han, apa daripada lu ntar kenapa-kenapa terus ngelihat hal yang aneh lagi, mending lu sekarang buka sepatu, terus dia suruh napak gitu loh, kayak biar badannya kayak biar apa, nggak ngerti, pokoknya udah lu jalan-jalan keliling si tempat itu tapi nyeker gitu, nggak ngerti juga buat apa. Nah, pas konser mulai itu yang nonton tuh banyak banget, tapi nggak tahu kenapa yang lain juga banyak yang nonton, bukan hanya manusia gitu. Bukan hanya manusia. Iya, terus jadi yang lebih jelas, anjir kok banyak yang terbang, terus aneh gitu, terus kayak minta tolong sama Mai itu apa Mai?
udah sih biarin aja. Ya nggak bisa gitu, maksudnya juga kan panik karena takut juga gitu. Gitu lihat. Iya udah biarin aja, kayak ada yang diem di pohon, terus kayak yang anjir aduh, aneh banget kenapa jadi lebih sensitif, jadi sering ngeliat anjir itu jelas banget cewek-cewek berdiri terus di pohon gitu. Anjir, Banyak serem fans banget. ceweknya. Banyak banget. Pakai merchandise ya nggak? Enggak anjir. Siapa yang jual gitu kan? Gila. Kayak akhir beresnya langsung ngobrol kan, Mas kenapa sih? Kenapa Mbak lihat apa? Enggak, banyak yang nonton aja tapi bukan manusia, dia cuma ketawa aja sih. Nggak ngerti juga, mungkin karena musiknya juga si hantunya senang apa mungkin? Musiknya lebih ke tradisional atau kayak Iya, gimana? iya, alat-alat musiknya lebih ke tradisional sih sebetulnya. Tapi tadi bisa jadi peluang bisnis coy. Mereka nggak pakai merchandise. Oke, skip. Ya tapi itu ya, sekali lagi nih, ini pengalaman baru, ternyata band ya ditontonin fansnya kunti-kunti gitu. Iya. Anjir mantap. Pada pogo gitu. Enggak ngerti juga. Jadi Padahal itu terbang musiknya gitu. iya, musiknya nggak untuk pogo juga gitu sih. Oke, ada yang joget-joget gitu? Enggak. Gini-gini gitu, pocong gitu kan nggak bisa. Belum pernah lihat pocong sih. Pocong belum pernah ya? Belum. Jadi yang udah pernah dilihat apa? Kuntilanak, genderuwo. Paling, nah kebetulan di tempat kerja itu, jadi tempat kerja di rumah sakit Bandung lah. Terus dia lantai lobinya itu disediain area bermain. Jadi setengah lantainya itu ada area bermain gitulah. Jadi si area bermainnya tinggi, terus di bawahnya itu posisinya toilet. Jadi kalau misalkan ruangan ini toilet, di atasnya itu masih area bermain gitu. Jadi kalau misalkan ada anak kecil naik, terus bunyi tuh kedengeran kayak duk. Nah waktu itu sering dinas malam kan, dinas malam terus, nggak kuat pengen ke air gitu ya. Duduk aja terus kayak, kok bunyi gitu, kayak bunyi suara langkah. Nggak mungkin tikus juga kan, maksudnya binatang nggak mungkin, pas dilihat nggak mungkin. Terus ada salah satu dokter, dia yang suka praktek sampai pagi, dia itu dokter spesialis anak lah, tumbuh kembang anak. Terus tiba-tiba beresnya paling sampai jam 3 pagi. Jadi si dokternya praktek, terus ada anak kecil lari-lari, terus teriak ke mamanya tuh mau bayar. Mbak, saya mau bayar. Oh ya Mbak, silahkan. Terus lari-lari, mama itu banyak yang manggil. Siapa yang manggil? Itu anak kecil yang lagi main di area bermain. Oke. Terus nanya, Mbak maaf ya, si mbaknya minta maaf gitu, Mbak maaf ya. Iya kenapa Bu, anak saya emang bisa ngelihat, emang banyak anak kecil katanya di situ. Oke, berarti yang sering lari-lari di area bermain kalau tengah malam. Oke. Jadi dijawab ya? Iya, dijawab langsung. Memang Oke. jawaban itu suka mengejutkan. Iya. Menarik. Tapi memang kayak gini ya, contohnya kayak kuntilanak kalau di film atau di Google kita nyari kuntilanak, genderuwo, bentuknya seperti itu. Yang dilihat Kahani juga seperti itu bentuknya. Kalau gambar dari Google sih masih bagus lah itu mah, serius. Iya, kata bagus. mereka Iya, cosplay ya. benar. Tapi kalau dilihat secara langsung parah banget sih itu. Ada yang hancur banget, terus nggak berupa, ada yang si mulutnya dia kayak yang mecah gitu loh, kayak hidungnya nggak ada, terus dari mulut dari sini sih gede banget, terus matanya ada yang merah kayak gitulah. Itu sempet banget diliatin yang kayak gitu. Kalau yang waktu di Jogja sih itu gila, parah banget, lebih parah dari genderuwo. Nggak ngerti sih kalau genderuwo yang asli emang kayak gitu apa gimana. Oke, cerita yang sangat menarik ya. Dalam waktu singkat kita sudah banyak menerima ilmu dan mungkin banyak penggambaran tentang apa kata orang yang katanya kalau misalkan pohon pisang tadi tempatnya kuntilanak segala macam. Mungkin ada sedikit pencerahan dari cerita Kahani hari ini. Ya mungkin karena waktu kita juga nggak bisa terlalu panjang gitu, kita cukupkan saja di sini. Dan barangkali nanti Kahani pengen gabung lagi bareng kami untuk menceritakan pengalaman selanjutnya, mungkin karena setelah ini kan kita masih berkegiatan seperti biasa ya. Semoga enggak lah. Takut banget. Tapi kan seru Kak, jadi kayak kita tuh berbeda dari orang Iya. lain, jadi kita tuh unik gitu. Nggak mau juga, karena penakut, anaknya penakut banget. Oke.
Oke, ya. bisa Suka diterima. nonton horor tapi kalau diliatin horor beneran enggak juga sih, nggak mau lah, jangan lah. Tapi kalau pas nonton horor gitu tiba-tiba muncul gitu gimana? Pernah ngalamin kayak gitu? Enggak sih, jangan sampai, jangan. Jadi real gitu. Jangan. Nggak usah pakai kacamata. Jangan, jangan. Kayak di bioskop kayak di 3D Nggak gitu. mau, nggak. Ya oke, terima kasih sekali Kak Hani, Ya. obrolannya sangat menarik hari ini. Ya mungkin teman-teman di sini juga ya bisa sedikit mengutip atau banyak mengutip pelajaran dari ceritanya Kak Hani. Dan untuk teman-teman jangan lupa kalau misalkan pengen cerita juga di sini sama kami bisa kirim email atau nge-DM. Nanti kita siapkan waktunya, kita atur waktunya yang kita sama-sama enjoy, kita ngobrol di sini, kita cerita, kita sharing pengalaman kita, pemahaman kita ke teman-teman kita yang lain. Dan semoga cerita kita kali ini bisa memberikan hidayah mungkin ya untuk teman-teman yang apa ya, mungkin selama ini merasa stres, terganggu, supaya jangan terlalu gitu mungkin ya. Karena dari tadi sedikit mungkin saya selipkan teori-teori yang saya tahu dari yang saya baca atau saya sharingkan bersama teman-teman. Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih yang udah menonton dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share dan komen. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Who is it? Who is it? Who is it? Nama gue Alvin, umur gue 27 tahun. Gue tinggal di Lembang, Jawa Barat. Jadi gue mau nyeritain pengalaman mistis gue selama gue hidup. Makin banyak, makin saketi. Nah, pengalaman mistis gue yang pertama itu waktu SMA kelas 1. Waktu itu keluarga gue lagi pada liburan, gue nggak ikutan, pengen sendirian di rumah. Lagi zamannya main game online sampai subuh, ya udah gue main game online sampai subuh. Nah, menariknya waktu gue main game online itu malam-malam, posisinya sekitar jam 11-an. Gue lagi asik main, tiba-tiba ada yang ngegaruk paha sebelah kiri gue. Jadi kayak dicakar gitu. Cuman nggak terlalu sakit gimana lah, kayak biasa aja orang digaruk gitu. Nah, udah gitu karena gue emang sendirian di rumah, jadi biar nggak sepi-sepi amat tuh gue nyalain TV juga gitu. Di ruang living room gue tuh gue sambil main komputer, kalau misalkan iklan gue main game, kalau misalkan filmnya udah nggak iklan gue nonton TV gitu. Nah, karena filmnya ceritanya udah mulai lagi, jadi gue duduk di sofa. Nah, posisi sofa gue itu tuh ngadap ke TV. Nah, sebelah TV itu ada dapur, jadi kayak ada lorong gitu, ada tirai gitu, dikasih tirai buat ke dapur. Nah, posisinya malam itu semua hordeng, semua pintu, jendela itu udah gue tutupin. Ada satu keanehan yang janggal, itu tirai yang pembatas dapur sama living room itu tiba-tiba kayak ditebak angin, terbang-terbang gitu. Gue masih belum terlalu ngeh di situ kenapa ada angin. Ya gue sambil nonton TV soalnya. Tau-tau ada kayak sosok jubah hitam, dia lewat, nggak lewat yang sekelibet gitu, cuman lewatnya slow, udahnya hilang aja. Di situ gue cuma mikir aja, damn. Udahnya gue lanjut sih main game online lagi sampai subuh sekitar jam 4-an, baru gue tidur. Pengalaman kedua gue berhadapan dengan dunia mistis itu belum lama, sekitar akhir tahun lalu. Itu posisinya gue sama teman gue itu lagi camping, kita motoran terus camping gitu. Awal ceritanya kita itu survei lokasi dulu pagi-pagi, sekitar jam 7-an, sekalian San Mori. Saya sama temen saya satu, si Bayu, kita motoran ke lokasinya, namanya Bukit Pangjebolan, dekat Teropong Bintang Bosya, Lembang. Nah, di
Di situ tuh bagus banget sih pemandangannya, bisa ngeliat city view Bandung. Udah gitu treknya emang ya rada-rada lah ya, biasanya yang lewat situ motor trail gitu, tapi kita cobalah ke daerah situ. Kita ngobrol-ngobrol di sana, ngopi, pulang aja, makan pagi biasa, nggak ada efek apa-apa. Kita merencanakan itu untuk camping minggu depan. Jadi sekarang kita loncat ke minggu depannya, hari dimana kita mau camping. Nah, teman saya yang camping itu nambah 1 orang, namanya Sandi. Nah, kita akhirnya udah bertiga, sore-sore sekitar jam 4:30-an kita OTW ke Bukit Pangjebolan itu dari Bandung, dari Terminal Ledeng kita ngepul. Nah, kita memotoran santai, nyampe situ udah sekitar jam 5:30-an, lagi sunset. Nah, udah nyampe situ kita biasalah orang camping ngedirin tenda. Kita ke spot dimana ada bekas orang camping juga mungkin di situ, soalnya kayak ada bekas bakaran api unggun. Ya udah kita bikin tenda dekat situ, parkirin motor nggak jauh, sekitar 2 meter 3 meteran dari tenda, dijejerin. Posisi kita camping tuh kita tuh ada di belakang pohon kembar gitu, jadi kayak ada pohonnya tuh gue kurang tahu pohon apa, pokoknya kayak udah mati gitu, kayak sumpit lah sumpit ditancepin gitu, dua biji, jadi orang bisa gantung hammock gitu di situ biasanya. Nah, udahnya kita camping di situ biasa, sekitar jam 6-an lagi bikin tenda, tau ada bapak-bapak lewat naik motor Beat. Udah gitu teman saya satu, si Bayu, dia bilang, tadi ada orang lewat ya? Iya. Ya normal lah, gue pikir ada di bawah situ kan ya kira-kira 100-200 meteran emang ada mulai pemukiman orang gitu. Ya udah, nggak lama si Bayu ya, dia jongkok ngetok-ngetok tanah gitu. Gue pikir ya udah mungkin mau nyiapin spot api unggun atau apa kali, gue juga kurang tahu. Cuman yang gue notice di situ emang Bayu jadi rada pendiam. Nah, udah tenda beres, kita sekitar jam 6:30-an gitu mau bikin makan malam segala macam. Udah sekitar jam 6:30 kita mau bikin makan malam gitu, tiba-tiba Bayu ngomong, gue inget banget dia ngomong, apapun yang terjadi di sini berakhir di sini. Oke, kata gue, mungkin Bayu pengen curhat atau apa gitu ke gue sama Sandi. Gue nggak ada pikiran apa-apa sih, biasa aja. Oke, lanjut kita makan malam. Selama makan malam itu gue bikin mie, gue bikin kopi. Di situ gue sama Sandi ngobrol, tapi Bayu diem aja. Gue juga nggak tahu kenapa ya, dia diem aja. Mungkin gue pikir kedinginan, karena emang lumayan posisinya lumayan tinggi kan di gunung gitu. Nah, tiba-tiba si Sandi ngeluarin rokok. Gue pikir ya udah rokok lintingan biasa gitu, kayak bako-bakoan kan lagi musim gitu. Sama dia ternyata ditambahin menyan. Dupa, semacam dupa gitulah, jadi rokok dupa gitu. Yang gue sih fine aja, karena emang gue tahu emang ada gitu rokok pakai dupa gitu, emang enak sih. Kalau gue pribadi, gue demen aja bau dupa gitu, no problem. Nah, udah gitu Bayu ceritanya pengen ke belakang, pengen kencing. Udah lama dia pergi buang air kecil. Udah gitu balik lagi ngomong, kalau buang air kecil di belakang motor aja ya. Oh, gue pikir oke. Menurut gue normal kalau lagi camping gitu, daripada kencing di mana aja, ya udah kita nentuin spot aja kencing atau buang sampah atau gimana gitu di satu spot. Oke, problem. Oke, lanjut lagi. Biasalah kita masih ngobrol-ngobrol gitu. Bayu masih diam aja.
Tiba jam 9, karena sepi di situ nggak ada apa-apa, sinyal juga kurang oke. Ya udah, kita mau tidur aja lah ke tenda. Nah, Bayu ngomong lagi, kita full musik ya sampai pagi. Oke, no problem. Mungkin karena emang sepi di situ atau gimana. Ya udah, gue biasa aja sih tidur. Nah, udah gitu, kalau gue sih tidur pules aja. Nah, Bayu ini tidur nggak tenang, gerusukan mulu. Gue pikir mungkin adaptasi karena matras kan nggak empuk. Ya udah normal gitu. Namanya orang camping, mungkin tanahnya sedikit berbatu atau gimana. Nah, malam-malam tuh sekitar jam 11 gue kebangun, gue kencing. Udah gitu gue keluar. Gue kan posisi di luar tenda, gue ngerokok dulu sebat sambil gue ada HP-an. Nah, di tenda tuh pada nyariin gue, dikira ya gue kemana, disuruh masuk lagi tidur. Ya udah, tidur lagi gue. Ya udah, gue tidur lagi sampai pagi, nggak ada kejadian apa-apa, bangun segar. Nah, tapi Bayu tidak merasa badannya segar karena ternyata dia tidak bisa tidur, susah untuk tidur. Oke. Kita nggak lama beberes dari situ, akhirnya pulang ke Bandung. Gua ikut sekalian makan pagi di tukang bubur. Nah, baru di situ ada cerita dari Bayu, testimoni semalam. Jadi Bayu cerita kalau waktu pada tidur, tenda itu diganggu. Tenda tuh dimasukin sama makhluk kecil-kecil. Jumlahnya ada sekitar 20-30 banyaknya. Dan itu ngenindihin Bayu. Wow, gue kaget aja di situ. Kayak gue tidur biasa aja gitu, temen gue tapi ditindihin gitu. Jadi mereka main di sekitar tenda, makhluk ini tuh main loncat-loncat, lari-lari. Nah, terus masih inget ada pohon 2 yang kayak sumpit gitu, yang biasa tempat orang naruh hammock. Ternyata di situ, di atasnya itu banyak makhluk juga. Kuntik, ya. Ternyata di situ banyak. Dan posisinya dekat tenda kita itu nggak terlalu jauh, sekitar 50 meter. Itu kayak ada hutan bambu kecil gitu, rumpunan bambu. Dan ternyata situ banyak genderuwo. Wow. Jadi ternyata di tempat itu tuh perkampungan yang kayak gitu. Kaget juga gitu waktu dikasih tahu. Ternyata kita camping di pemukiman dunia lain. Nah, sudah itu Sandi kena dampak ternyata. Sandi kena dampak karena dia ngerokok menyan. Mungkin disangkanya nantangin. Plus ada mungkin kata-kata yang tidak disukain gitu sama makhluk gitu, kayak mungkin ngomong kata kasar atau gimana gitu, yang ternyata nge-trigger si makhluk untuk ngegangguin. Jadi sebaiknya kalau kita ke tempat gitu yang kita mau camping atau ke tempat baru manapun, kita jangan sompral deh, apalagi ke alam yang kurang banyak pemukiman, yang sepi, ke hutan. Terus sebaiknya jaga sopan santun, karena ya kita nggak tahu gitu di situ ada apa. Mungkin ada pemukiman kayak gitu juga. Sebaiknya kita ya nggak cari ribut lah. Mungkin kalau ke tempat orang gitu kita juga nggak seneng kan diganggu. Mereka juga nggak suka gitu. Jangan lupa komen, like, and subscribe buat channel ini.
Kalau ada teman-teman yang pengen share cerita seperti ini, bisa DM Instagram ownernya, ada di deskripsi, kalau nggak komen di YouTube. Oke, sekian. Who is it? Who is it? Who is it?